Uji aktivitas meiosis dan midriasis. Tujuan: 1. Mengetahui dan memahami kerja obat kolinergik dan antikolinergik pada hewan percobaan. 2. Mengenal dan mengamati efek midriatik dan meiosis pada pupil mata. Prinsip: pemberian larutan pilokarpin HCl menyebabkan kontraksi pupil mata sehingga ukuran pupil mata dapat mengecil atau meiosis, dan pemberian larutan obat atropin sulfat menyebabkan dilatasi pupil bola mata sehingga ukuran pupil bola mata akan membesar dan atau midriasis. Dasar teori: mata adalah suatu struktur sferis berisi cairan yang dibungkus oleh 3 lapisan, yaitu sklera atau kornea, koloid atau badan siliaris atau iris, dan retina. Struktur mata berfungsi utama untuk memfokuskan cahaya ke retina. Pupil merupakan tempat masuknya cahaya menuju lensa sebelum difokuskan ke retina mata. Lebar sempitnya pupil dipengaruhi oleh iris. Bila dalam kondisi terang atau cukup cahaya, pupil akan menyempit. Namun bila cahaya kurang, maka pupil akan melebar. Obat midriatikum adalah obat yang digunakan untuk membesarkan pupil mata. Digunakan untuk siklopegia dengan melemahkan otot siliari, sehingga memungkinkan mata fokus pada objek yang terdekat. Obat midriatikum menggunakan tekanan pada efeknya dengan memblokade invensi dari pupil Springer dan otot siliari. Obat midriatikum bisa dari golongan obat simpatomimetik atau antimuskarinik, sedangkan obat untuk siklopegia hanya obat dari golongan antimuskarinik. Contoh obatnya yaitu atropin, homotropin, dan toropicamid. Obat miotikum adalah obat yang menyebabkan meiosis atau kontriksi dari pupil mata. Bekerja dengan cara membuka sistem saluran di dalam mata, di mana sistem saluran tidak efektif karena kontraksi atau kejang pada otot di dalam mata yang dikenal dengan otot silaria. Atropin adalah zat dari golongan antikolinergik yang digunakan untuk berbagai fungsi, terutama sebagai obat untuk prosedur preoperatif, baik untuk operasi bedah maupun untuk operasi mata katarak, sinus, bradikardia, dan antidot. Untuk keracunan organofosfat, efek terapi atropin adalah sebagai berikut. Yang pertama, mata memberikan efek midriasis dan splenic. Yang kedua, gastrointestinal memberikan efek antipalmoslik. Respirasi memberikan efek hambatan terhadap sekresi saliva dan traktus respiratorius. Yang keempat yaitu kardiovaskular, meningkatkan denyut jantung akibat paralisis saraf vagal. Pilokarpin adalah obat kolinergik, yaitu obat yang meniru efek dari bahan kimia asetilkolin yang diproduksi oleh sel-sel saraf. Asetilkolin berfungsi sebagai utusan antara sel-sel saraf dan antara sel-sel saraf dan organ-organ mereka kontrol. Polikarpin adalah senyawa amonium kuartener bermuatan positif dalam dosis yang tepat, dapat meningkatkan sekresi kelenjar eksorkin. Pilokarpin adalah senyawa amonium kuartener bermuatan positif dalam dosis yang tepat, dapat meningkatkan sekresi kelenjar eksorkin, kelenjar keringat, ludah, lakrima, lambung, pankreas, dan usus serta sel mukosa saluran pernapasan. Dapat distimulasi, mula kerjanya cepat. Efek puncak terjadi antara 30-60 menit dan berlangsung selama 4-8 jam. Efek samping sistemik termasuk berkeringat, aktivitas gastrointestinal yang meningkat, salivasi, nausea, tremor, nyeri kepala, bradikardi, dan hipotensi. Alat yang digunakan: yang pertama, timbangan hewan, yang kedua, penggaris, ketiga, jarum suntik, keempat, batang pengaduk. Yang kelima ada senter, yang keenam ada gelas ukur, dan yang ketujuh ada labu ukur. Bahan yang digunakan: atropin sulfat 1% atau 0,025%, pilokarpin hidroklorida 0,001%, dan NaCl. Ini merupakan perhitungan dari praktikum kali ini, yaitu dengan perhitungan atropin dan juga perhitungan pilokarpin. Selanjutnya prosedur kerja. Pembuatan larutan atropin sulfat 0,025 ml. Disiapkan 1 ampul atropin sulfat. Kemudian diambil 1 ml untuk dimasukkan ke dalam labu ukur 25 ml. Dan dilakukan pengenceran.
Kemudian di-add dengan NaCl sebanyak 9,5 ml sampai tanda batas. Lalu digojok. Selanjutnya, pembuatan larutan pilokarpin hidroklorida 0,001%. Disiapkan pilokarpin hidroklorida, kemudian dipipet 0,5 ml pilokarpin, dan dimasukkan ke dalam beker gelas. Lalu, di-add dengan NaCl sebanyak 49,5 ml. Selanjutnya, disiapkan kelinci yang sehat untuk dilakukan pengujian meiosis dan midriasis. Kelinci harus sehat agar hasil pengujian dari meiosis dan midriasis dapat menghasilkan hasil yang akurat sesuai dengan literatur. Kemudian, dimasukkan kepala kelinci ke dalam kandang kelinci yang sudah disiapkan. Kepala kelinci harus pas dengan wadah agar ketika kelinci memberontak tidak akan keluar dari kandangnya. Pertama, dilakukan pengujian pada pupil mata normal kelinci dan didapatkan hasil pada pupil mata sebelah kanan saat tidak disinari sebesar 0,8 cm dan saat disinari dengan lampu senter sebesar 0,5 cm. Kemudian, dilakukan pengujian pembuluh darah konjungtivitas dan refleks pada mata kelinci dengan menunjukkan keadaan normal, karena ketika mata dirangsang dengan kapas, kelinci dapat mengedipkan matanya. Selanjutnya, pengujian menggunakan atropin sulfat 0,025%. Pertama, diteteskan larutan atropin sulfat sebanyak 3 tetes pada mata sebelah kanan kelinci. Kemudian, dilakukan pengujian pada menit pertama dan didapatkan hasil saat tidak disinari sebesar 0,7 cm dan saat disinari 0,5 cm. Selanjutnya, pengujian pada menit kelima saat tidak disinari menghasilkan 0,7 cm dan saat disinari dengan lampu senter yaitu sebesar 0,4 cm. Selanjutnya, menit ke-10 saat tidak disinari sebesar 0,6 cm terjadi penurunan, dan saat disinari dengan lampu senter 0,4 cm. Selanjutnya, pengujian pada menit ke-15 saat tidak disinari menghasilkan 0,5 cm, terjadi penurunan kembali, dan saat disinari dengan lampu senter sebesar 0,4 cm. Yang terakhir, pengujian pada menit ke-20 saat tidak disinari menghasilkan 0,5 cm, dan saat disinari menghasilkan 0,3 cm. Selanjutnya, pengujian menggunakan pilokarpin hidroklorida 0,001%. Diteteskan larutan pilokarpin hidroklorida sebanyak 3 tetes pada pupil mata sebelah kiri kelinci. Dan hasil pengujian pada menit pertama dengan tidak disinari menghasilkan 0,9 cm. Dan pada saat disinari menghasilkan 0,7 cm. Selanjutnya, pada pengujian menit kelima, saat tidak disinari menghasilkan 1 cm, dan saat disinari dengan sinar senter sebesar 0,8 cm. Selanjutnya, pada menit ke-10, saat pupil mata tidak disinari, tetap konstan yaitu 1 cm, dan saat disinari pula tetap konstan 0,8 cm. Selanjutnya, pada menit ke-15 terjadi pelebaran yaitu menjadi 1,1 cm saat tidak disinari, dan saat disinari menjadi 0,9 cm.
Pengujian terakhir pada menit ke-20, saat mata tidak disinari, menghasilkan 0,9 cm, yaitu terjadi penurunan atau pengecilan pupil, dan saat disinari, terjadi penurunan pula, yaitu menjadi 0,7 cm. Dan ini merupakan hasil pengamatan dari obat atropin dan pilokarpin dengan menitnya itu mulai dari T0, T1, T5, T10, T15, dan T20. Pembahasan. Pada praktikum ini dilakukan percobaan meiosis dan midriasis yang bertujuan untuk mengetahui efek obat-obat meiosis dan midriasis. Terdapat dua jenis obat tetes yang digunakan, yaitu obat tetes atropin dan pilokarpin dengan hewan uji kelinci. Sebelum diberikan perlakuan, diusahakan agar mata kelinci tidak menghadap sinar yang bisa menyebabkan terjadinya pelebaran pupil kelinci. Lalu, dilakukan evaluasi awal terhadap mata kelinci yang meliputi lebar pupil, refleks cahaya, keadaan pembuluh darah konjungtiva, dan refleks kornea. Refleks pupil mata diamati dengan melewatkan sinar dari senter pada mata kelinci, kemudian salah satu obat, pilokarpin dan atropin, diteteskan pada sebelah mata kelinci dan dilakukan pemeriksaan seperti pada evaluasi awal setiap 5 menit sampai 20 menit. Mata adalah suatu struktur sperisis berisi cairan yang dibungkus oleh 3 lapisan, yaitu sklera atau kornea, koroid, dan retina. Struktur mata manusia berfungsi untuk memfokuskan cahaya ke retina. Semua komponen-komponen yang dilewati cahaya sebelum sampai ke retina mayoritas berwarna gelap untuk meminimalisir pembentukan bayangan gelap dari cahaya. Kornea dan lensa berguna untuk mengumpulkan cahaya yang akan difokuskan ke retina. Cahaya ini akan menyebabkan perubahan kimiawi pada sel fotosensitif di retina. Hal ini akan merangsang impuls-impuls saraf dan menjalarkannya ke otak. Obat tetes mata atau butyroptilmise adalah sediaan steril berupa larutan atau suspensi digunakan untuk mata dengan cara meneteskan obat pada selaput lendir mata, di sekitar kelopak mata dan juga bola mata. Pada keadaan awal mata kelinci sebelum ditetesi pilokarpin, diketahui bahwa lebar pupil kelinci keadaan normal adalah 0,8 cm. Pembuluh darah konjungtiva pada kelinci juga menunjukkan keadaan normal yang ditandai dengan kelinci mengedipkan mata saat dirangsang dengan kapas. Pilokarpin merupakan antagonis yang bekerja dengan menyempitkan pupil mata atau miotik. Setelah diteteskan, pilokarpin mengalami miosis pada mata kanan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada mata kelinci sebelah kanan, selama T1 mengalami perubahan lebar pupil dengan penyempitan sebanyak 0,4 menjadi 0,7 cm. Hal ini diperkirakan karena adanya pengaruh cahaya lampu yang mengakibatkan pengecilan pupil. Pada T5 mengalami penyempitan tetap di 0,7 cm, lalu pada T10 dan T15 mengalami perubahan pupil menjadi 0,6 dan 0,5 cm, dan pada T20 tetap pada 0,5 cm. Pada refleks cahaya, pemberian lokal pada mata menyebabkan perubahan yang berkurang. Dengan disinari lampu senter lampu, T0-nya sebesar 0,5 cm, lalu pada T1 refleks cahaya sebesar 0,5 cm, T5, T10, dan T15 sebesar 0,4 cm, dan pada T20 sebesar 0,3 cm. Pilokarpin adalah alkaloid parasimpatomimetik yang diperoleh dari daun yang berasal dari tanaman genus Pilocarpus. Pilokarpin bersifat reseptor muskarinik agonis non-selektif dalam sistem saraf parasimpatis yang bertindak terapi pada reseptor asetilkolin M3 muskarinis karena aplikasi topikalnya dan ditemukan pada otot sphincter iris, menyebabkan otot untuk kontak dan terjadi miosis. Pilokarpin sering digunakan sebagai penangkal untuk skopolamin, atropin, dan hyoscyamin. Penggunaan pilokarpin dapat menyebabkan berbagai efek samping, sebagian besar dari mereka terkait dengan yang non-selektif bertindak sebagai agonis reseptor muskarinik. Pilokarpin telah diketahui menyebabkan keringat berlebih, air liur berlebih, bronkospasme, peningkatan bronkial, lendir sekresi, bradikardia, vasodilatasi. Hal ini juga dapat menyebabkan miosis bila digunakan kronis sebagai tetes mata. Infeksi sistemik dalam pilokarpin bisa menembus sawar darah otak yang memungkinkan pilokarpin untuk mendapatkan akses ke otak. Kemudian diteteskan zat uji pada mata sebelah kiri yaitu atropin. Atropin merupakan obat tetes mata yang bekerja dengan melebarkan pupil mata atau midriatik.
Keadaan awal mata kelinci sebelum ditetesi atropin, diketahui bahwa lebar pupil kelinci keadaan normal adalah 0,8 cm. Refleks pupil bernilai positif yang menandakan bahwa pupil kelinci masih memiliki sensitivitas yang baik terhadap adanya cahaya. Setelah diteteskan atropin, mengalami midriasis pada mata kiri. Semakin lama pupilnya semakin membesar, puncaknya pada T15. Atropin merupakan antikolinergik yang berikatan dengan reseptor kolinergik. Sebelumnya, atropin berikatan pada reseptor kolinergik pada mata, tetapi katanya reversibel. Atropin menyebabkan penurunan rangsangan simpatis sehingga terjadi midriasis, yaitu relaksasi dari otot sphincter iris. Hambatan oleh atropin bersifat reversibel dan dapat diatasi dengan pemberian asetilkolin dalam jumlah berlebih atau pemberian antikolinesterase. Atropin memblok asetilkolin endogen maupun eksogen, tetapi hambatannya jauh lebih kuat terhadap eksogen. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada mata kelinci selama T1, diperoleh data bahwa lebar pupil kelinci mengalami perubahan sebesar 0,9 cm, yang pada awalnya lebar pupil adalah 0,8 cm. Pada T5, lebar pupil mengalami perubahan kembali sebanyak 0,1 cm menjadi 1 cm. Lalu, tidak mengalami perubahan di T10, yaitu tetap di 1 cm, T15 mengalami perubahan menjadi 1,1 cm, dan berkurang kembali di T20 menjadi 0,9 cm. Pada refleks cahaya, pemberian lokal pada mata menyebabkan perubahan yang lebih cepat dan berlangsung lama sebesar 1 cm, yaitu pada T15 dan T10 sebesar 1 cm. Midriasis menyebabkan fotofobia, sedangkan siklopegia menyebabkan hilangnya daya melihat jarak dekat. Pemberian lokal pada mata menyebabkan perubahan yang lebih cepat dan berlangsung lama. Hal ini disebabkan atropin sukar dieliminasi dari cairan obat mata. Pada percobaan keadaan pembuluh darah konjungtivitas dan refleks pada kelinci juga menunjukkan keadaan normal yang ditandai dengan kelinci mengedipkan mata saat dirangsang dengan kapas. Refleks konsensual adalah refleks cahaya di salah satu mata, di mana reaksi juga akan terjadi pada mata yang lain. Mata tidak boleh langsung terkena cahaya, di antara kedua mata diletakkan selembar kertas. Mata sebelah diberi cahaya, maka normal mata yang lain akan kontriksi juga. Sedangkan refleks cahaya adalah bila cahaya disinari ke dalam mata, maka pupil mata akan mengecil. Bila cahaya mengenai retina, terjadi impuls yang mula-mula berjalan melalui nervus opticus dan kemudian ke nucleus Edinger-Westphal dan akhirnya kembali melalui syaraf parasimpatis untuk mengontriksikan sphincter iris. Dalam keadaan gelap, refleks ini dihambat sehingga terjadi dilatasi pupil. Fungsi refleks cahaya adalah membantu mata untuk beradaptasi secara sangat cepat terhadap keadaan perubahan cahaya. Pupil itu sendiri dapat mengecil sampai diameter 1,5 mm dan membesar sampai diameter 8 mm. Batas adaptasi terang dan gelap yang dapat dipengaruhi oleh refleks pupil adalah sekitar 30 sampai 1 mm dan telah diketahui bahwa kedalaman fokus terbesar bisa dicapai bila pupil sangat kecil. Alasannya ialah dengan lubang yang sangat kecil, seluruh berkas cahaya akan melalui bagian tengah lensa dan diketahui bahwa cahaya tengah selalu berfokus baik. Refleks akomodasi atau respon dekat adalah refleks tiga bagian yang membawa objek dekat menjadi fokus melalui penebalan lensa, penyempitan pupil, dan rotasi mata ke dalam atau konvergensi mata. Bila pandangan diarahkan pada benda dekat, M ciliaris berkontraksi. Ini menurunkan jarak antara tepi-tepi korpus siliar dan melemaskan ligamentum ciliaris, sehingga lensa melentur menjadi lebih konveks. Persyaratan refleks akomodasi berasal dari nukleus visceral, saraf kranial 3, terutama nukleus Edinger-Westphal. Kontrol supranuklear dari refleks akomodasi berasal dari area yang tersebar luas, yang meliputi area supraokulomotor yang terletak di dalam formasi retikular, mesencephalic hanya di bagian dorsal kompleks okulomotor, dan banyak pusat komando gerakan mata, cerebral dan cerebellum. Kesimpulannya, pada praktikum kali ini dilakukan pengamatan uji aktivitas miosis dan midriasis, yang mana pengamatan ini dilakukan dengan metode lebar pupil, refleks cahaya, keadaan konjungtiva, dan refleks kornea.
Ada beberapa obat yang digunakan untuk uji kali ini yaitu pilokarpin yang memiliki efek vasokonstriksi dan miotika yang ditandai dengan penyempitan pupil pada mata kanan kelinci. Maka dari itu, pada saat dilakukan refleks cahaya pada mata kanan kelinci yang ditetesi dengan atropin, pupil mata dapat mengecil. Pilokarpin dapat menyebabkan keringat berlebih, air liur berlebih, bronkospasme, peningkatan bronkial lendir sekresi, bradikardia, vasodilatasi. Obat tetes yang kedua yaitu atropin memiliki efek vasodilatasi dan midriatika yang ditandai dengan pelebaran pada pupil mata kiri pada kelinci. Atropin menyebabkan penurunan rangsangan simpatis sehingga terjadi midriasis, yaitu relaksasi dari otot sfinkter iris. Pada keadaan pembuluh darah konjungtivitas dan refleks pada kelinci menunjukkan keadaan normal yang ditandai dengan kelinci mengedipkan mata pada saat dirangsang dengan kapas.